Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini kita melanjutkan kuliah praktikum mobile gitu ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan keadaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, tolong dinyalakan kameranya biar saya tahu. Untuk presensi, apakah kalian ngisi di e-learning atau di WS Lab? Learning, Pak. Learning ya, oke. Ya, dari ini kan TIF reguler ada sampai kelas D ya, betul? Iya, Pak. Oke, untuk yang kemarin masih belum ada yang ikut mungkin kuliahnya, atau mungkin masih belum paham terkait mata kuliah kita, ada yang kebingungan mungkin? Nggak ada ya, kita hari ini di tanggal 16 November. Silakan, udah ada yang isi nih kayaknya ya. Silakan isi presensinya di e-learning 2 sesi ya, 2 sesi yang pagi dan siang gitu ya. Kemarin juga isi di tempat ini juga ya, di e-learning ya. Ya, silakan kelihatan ini di layar kalian. Kelihatan, Pak. Sesi pagi ya, sekarang udah ada yang isi ya berarti ya? Kayaknya udah ini. Silakan diisi, kemudian sesi siang juga. Kemarin di kelas yang lain juga diisi juga, ya? Benar nggak? Atau di mana? Ini kan kita ada kuliah dan praktikum sebenarnya dibagi dua. Hanya ada yang sudah ngisi, ada yang masih belum. Kita hari ini dan besok ya kuliahnya ya. Benar nggak? Halo? Kok nggak ada yang jawab? Ya, betul, Pak. Kita kuliah hari dan besok berarti kalau yang kelas sebelumnya gimana presensinya? Di tempat satu ini aja, di praktikumnya aja, atau ada yang lain? Iya, Pak. Di praktikum ini aja. Oke. Berarti ya sudah kalian isi di sini ya. Untuk besok Kamis, hari Rabu sekarang hari apa? Selasa ya, berarti Rabu ya. Untuk Rabu besok, berarti isi lagi kan ya begitu. Ya, dan melanjutkan praktikum yang kemarin terkait JSON dan ABI. Karena sudah kita bahas banyak kemarin di sana. Ya, jadi sebenarnya hari ini kita ada introduction JSON, API dan JSON sebenarnya. Kemudian di pekan kedua besok, di minggu depan,
Pekan depan itu adalah retrofit dan volley sebenarnya. Nah, tapi kan karena semua itu sudah kita bahas di praktikum blok kemarin ya. Benar kan ya? Jadi kita nggak akan bahas itu lagi, kemarin yang ulang. Kita meneruskan kuliah di mobile seperti itu. Jadi di sini kita ada introduction retrofit dan volley. Kalau mungkin belum kenal saya, ada beberapa teman kalian yang mungkin belum masuk kemarin ya di praktikum blog. Nah, ini saya melanjutkan kuliah di mobile programming bersama tim pengajar mobile, workshop aplikasi mobile. Ada saya, ya, ada Pak Eri, ada Pak Mudafik, ada Bu Arvita. Nah, nama saya Khairul Huda, bisa kalian panggil Pak Huda. Nah, karena saya menghabiskan kira-kira S1-nya ya 2010-2014 di Brawijaya Malang, kemudian bekerja sebagai programmer, dan selanjutnya di fakultas yang sama, melanjutkan studi saya S2. Dan akhirnya bertemu kalian di sini di Politeknik di Jember sebagai salah satu dosen. Dan saya dipercaya untuk mengajar, ya, diamanahkan untuk mengajar mobile programming, ya, kemudian aplikasi Java yang lain, pengembangan proses Yamaha Luna, dan mungkin ada beberapa pelatihan yang telah diselenggarakan dan juga saya ikut bergabung di sana sebagai pematerinya. Seperti itu. Nah, terkait materi kemarin, nah kita kemarin sudah bahas API dan JSON, ya. Di materi ini kita sudah bahas API dan JSON. Ya, pertemuan kemarin kita fokus di sini. Nah, oke, mungkin saya sedikit bertanya dan nggak lupa. Sebenarnya JSON itu apa sih? Nah, kita sudah bahas kemarin. Nah, JSON itu apa sih JSON? Ada yang tahu? Mungkin Mas Yusril ini, saya kemarin ada di kelas ya? Iya, Pak. Data yang dikirimkan dari API formatnya JSON. Gimana, Mas? Data yang dikirimkan dari API. Data yang dikirimkan dari gimana? Ulangi gimana? Data yang dikirimkan API itu, Pak. Terus, JSON itu apanya JSON? Format data yang dikirimkan. Oke, format data yang dikirimkan ya. Jangan nggak usah takut ya Mas Yusril ya. Nggak ada yang gigit ya, apalagi online ya. Iya, Pak. Ya, jadi seperti itu. Jadi, ya benar. Apakah benar seperti itu, Mbak Desti Fitri? Maaf Pak, barusan koneksi saya terputus, jadinya baru kedengeran. Nah, Jason kemarin kan ikut kuliah praktikum blog ya, Mbak Desti ya. Halo, Mbak Desti? Bisa mendengar saya? Kenapa Pak? Kemarin apa ikut kuliah praktikum blog di? Iya ikut Pak. Nah, kemarin sudah bahas JSON dan API ya? Ya kan? Nah, kayaknya memang agak jendat ini, Mbak Desti ini. Kalau Mbak Ayunda Kusuma gimana, Mbak? Coba saya sapa dikit nih teman-teman kalian. Mbak Ayunda Kusuma gimana? Iya Pak. Kemarin ikut praktikum blog kan ya? Ikut Pak. Nah, coba tadi apa yang disampaikan Mas Yusril tadi apa benar? JSON itu apa sih menurut Mbak Ayunda itu JSON? Itu Pak, format untuk menghubungkan ke antara mobile sama web itu Pak. Oke, contohnya Transfer apa? data. Oke, format ya. Jadi contohnya apa contohnya? Gimana Pak? Nah, kita kan kemarin di kelas ada permisalan ya. Saya kan misalkan di kelas tuh. Ingat. Ya kan? Yang pakai URL itu dah Pak. Ya, kemarin kan dimisalkan, itu kan ada di kelas. Nah, ada yang bisa bantu nggak teman-teman yang lain ini? Tadi kan katanya format pertukaran data, seperti itu ya. Nah,
Contohnya apa? Kalau misalkan kita di kelas kemarin itu apa? Ada yang tahu? Waiter, Pak. Waiter boleh. Ya, waiter. Jadi atau nama bahasa Indonesianya adalah pelayan. Jadi pelayan. Jadi seperti itu ya. Jadi Jason itu adalah Jason itu bukan pelayan. Salah. Nah, bukan Jason pelayannya. Nah, Jason itu apanya? Coba masih ingat? Notanya, Pak. Notanya. Nah, Mas Diva benar. Jadi notanya. Ya, jadi Jason itu adalah notanya. Terus apa lagi selain itu Mas Diva? Apalagi ayo? Yang lain? Pesanan yang ditulis Pertukaran data, Pak. pelanggan. Pesanan yang ditulis. Gimana Mas Fauzan? Hasil pertukaran datanya. Contohnya aja. Kita misalkan dulu seperti yang ada di pertemuan kemarin. Ayo, silakan. Seperti nota itu, Pak. Nota kan pencetak data-datanya itu. Oke, nota ya. Ada lagi mungkin selain nota apa? Di pertemuan kemarin masih ingat? Pesanan yang diminta pelanggan. Ya, pesanannya ya. Jadi makanannya. Ya, jadi makanan yang mungkin kemarin kita misalkan nasi goreng, ada mungkin makanannya rawon, lalapan gitu ya. Jadi di dalam nampannya, yang diantarkan ke pemesannya itu adalah formatnya. Yang kedua bisa tulisan atau nota yang ditulis oleh si waiternya ketika mengantarkan makanan. Ya, jadi format penulisannya ada tulisan mungkin dia pesan apa gitu ya, minuman apa, terus di meja berapa, pemesannya siapa. Nah, di sana. Kemudian ada satu lagi. Nah, sekarang setelah JSON itu adalah API. API itu yang mana? API pelayannya, Pak. Pelayan. Oke, pelayannya ya. Jadi benar. Jadi API itu adalah yang melayani, jadi yang mengantarkan pemesanan dari pemesannya, pembeli makanannya, kemudian diantarkan ke bagian dapur atau bagian server nanti kalau misalkan di aplikasi ya. Terus dari server diantarkan balik ke klien atau ke pembelinya. Itu adalah tugas dari sebuah API. Nah, dari materi itu masih ada yang ingin tanyakan, silahkan. Kita kemarin juga ada source code saya kasih ya. Nah, mungkin di web ini disuruh nulis ya. Ketika kalian mengerjakan aplikasi web kan ada web ya. Nah, masih ingat dengan kode ini? Masih ingat ya? Kalian sudah lupa? Nah, jadi tolong saya ulangi, kalian pelajari lagi. Begitu. Ya ini, untuk localhost, ya host name-nya, ya udah host user-nya, pas database-nya. Silakan kalian pelajari. Gunanya apa? Kemudian adalah yang perintah ini, MySQL connect. Nah, ini tujuannya atau fungsinya apa? Kemudian kita meretrieve data karena kita di sini masih ingat apa ini? Masih ingat? Mengirim data. Metode pengiriman data. Oke, metode pengiriman data. Selain post ada apa lagi? Get. Ada get ya, ada put, ada delete. Untuk yang post berarti dia mengirimkan data, gitu ya. Kemudian apa yang dikirim? Data dari field. Data dari field, data dari tabel MySQL gitu kan ya. Kemudian atau mungkin data field dari mobile Android kita kirim, kemudian kita tangkap. Nah, di sini nangkapnya gimana? Nangkapnya di sini ada namanya ini. Kita file get content. Jadi kontennya apa itu di dalam file itu? Ya, kontennya apa? Kita ambil ada input di sini. Kita ambil inputnya, kemudian kita decode. Ya, atau mungkin bahasa mudahnya itu kita pecah. Kita bongkar. Nah, kita yang objek atau mungkin data yang kita kirim itu kita bongkar. Kita bongkar apanya? Kita bongkar isinya. Isinya itu ada full name, ada email, ada password. Nah, kalau misalnya kita tambahkan satu file lagi, Pak. Kalau tidak salah di database kalian itu ada satu kolom namanya kolom level ya. Benar nggak? Iya.
Nah, gimana cara nambahnya? Ya sudah di sini. Nanti pengirimannya sama. Ada 4 level itu. Kita tambahkan 1 di sini untuk mendekodnya. Kita angkat sini level. Kemudian ini untuk variabelnya ya. Kemudian kita tulis di OBJ. Karena dia level, maka di database ya seperti ini. Nah, ini levelnya. Ya udah, kalian tinggal masukkan di sini ke query yang di bawahnya, yang ada di dalamnya. Kalian mau apakan query-nya itu? Nah, di sini ada. Ya, di sini sudah ada. Jadi masukkan insert, masukkan di sini level. Nah, karena saya nggak ada, maka saya hapus. Cuma nanti bisa error atau nggak masuk datanya. Karena saya nggak pakai level di database saya ya. Nah, buat kalian mungkin dimasukkan. Silakan gunakan itu. Kemudian apa lagi? Nah, perhatikan juga di sini apakah itu tipe datanya ketika di tabel MySQL, apakah dia itu integer atau varchar ya. Kalau misalkan dia ada code-nya di sini, ada code-nya, single code, jadi maka dia adalah yang apa? Yang varchar. Varchar ya. Kalau misalkan dia nggak ada, Pak, kalau misalkan dia pakai level, berarti udah di sini namanya di sini level. Nah, kalau misalkan dia nanti kalian kalau dia pakai level seperti ini. Kalau misalkan dibertanya integer, itu ada kelas di kelas D kalau salah kemarin ya, atau mungkin kelas internasional. Saya coba itu internasional kayaknya. Nah, itu seperti itu, bisa masukkan bisa. Nah, seperti itu. Kemudian hari ini akan lebih banyak membuka codingan kita di Android. Ya, kalau misalkan saya misalkan kemarin bisa insert data ya, bisa kita melakukan CRUD dari mobil Android. Hari ini mungkin enggak, karena soket saya penuh USB-nya, jadi dan nutut. Nah, seperti itu. Nah, coba di sini kita bahas sedikit terkait di Android. Ya, kalau boleh saya tahu saat ini sampai mana aplikasi atau proyek akhir yang akan kalian buat? Udah bikin kelompok kan ya? Udah bikin Baru kelompok? web, Pak. Gimana? Baru web? Mas Rafli? Iya, Pak, baru webnya. Baru webnya. Kemudian Android-nya belum bikin sama sekali. Android-nya hanya layouting yang selesai, Pak. UI-nya saja. Kalau boleh tahu apa aplikasinya, Bu, yang dibuat sama timnya Mas Rafli? Nama aplikasinya itu Friend Finder, Pak. Jadi tentang pencarian teman dan beberapa fitur seperti booking tempat, terus penyediaan layanan untuk Zoom, seperti itu, Pak. Oke, gimana booking tempatnya kalau boleh saya tahu? Pencarian temannya. Kalau boleh saya tahu. Jadi nanti setiap user itu seperti mempromosikan event yang mereka buat. Jadi nanti misal tiap user untuk nyari teman, ini kan namanya aplikasi Friend Finder, Pak. Jadi cari teman gitu. Teman untuk event, teman untuk sekadar hangout, untuk lomba, seperti itu, Pak. Friend Finder ya. Oke, kayaknya boleh juga. Nah, dari mencari temannya berdasarkan apa? Kan Anda biasanya alokasi kah atau apa? Sementara untuk pencarian kami hanya input manual, Pak, berdasarkan nama eventnya aja. Tapi ke depan kita mau pakai API untuk lokasi nanti, Pak. Ambil dari mana API-nya? Nah, itu masih belum kepikiran, Pak, karena sekarang masih fokus di salah satu fitur yang nggak berkaitan dengan lokasi itu, Pak. Oke, menurut saya bagus sih. Jadi ngambil teman ya biasanya kan dia tuh harus online dulu kan ya, harus masuk ke aplikasi kita dulu, baru kita kemudian cari temannya.
itu namanya nanti berdasarkan jarak terdekat gitu ya. Misalnya mungkin kalau misalnya lokasi berarti dia jarak terdekat. Berapa meter di sebelah kita, berapa kilo di sebelah kita, seperti itu. Maka dari sana kemudian bisa kita kontak ya. Kalau dia sudah buka aplikasi kita kontak. Jadi misalnya nanti kalian misalkan ya di kelas tuh mungkin nanti presentasi dimisalkan didemokan aplikasinya ya. Ada demo aplikasi bahwa oh ya saya pakai Android gitu ya. Kemudian satu menyalakan, kemudian satu lagi juga menyalakan berdasarkan apa fiturnya. Misalnya pencarian lokasi. Seperti itu. Atau misalnya by nama, by name. Nah, ya lumayan juga. Nanti pencarian fitur lokasinya lumayan. Seperti itu. Jadi, tolong nanti persiapkan ya. Mulai sekarang yang lain juga sama dipersiapkan aplikasinya. Yang siapa yang mengerjakan Android, siapa yang mengerjakan webnya. Kemudian hari ini kita melanjutkan bahasan kita kemarin, karena kita sudah bahas JSON dan API. Kita juga kemarin sudah bahas terkait Postman. Kemudian apa Pak hari ini? Hari ini kita sebenarnya lebih membahas kemudian kita akan bahas ini ya, teori retrofit dan volley sebenarnya. Nah, sini kemarin sudah kita bahas terkait metode HTTP request-nya. Nah, hari ini coba kita akan bahas melanjutkan teman-teman kemarin. Sudah bahas Postman, kita sudah buat web, kemudian di Android itu ada fitur ini. Coba kita bahas dulu di sini. Kita akan buat project gitu ya. Pertama kita buat project Android untuk mengimplementasikan retrofit yang kemarin. Bisa saya bantu mungkin sama Mas Adam Dwi Julianto. Nah, Mas Adam ada? Halo Mas Adam? Iya Pak. Nah silakan Mas Adam dibaca. Pertama buatlah project. Pertama, buatlah proyek Android dan beri nama Retrovolley. Sesuaikan API, disarankan menggunakan minimal API 21 karena saat ini versinya semakin tinggi. Tambahkan permission internet pada manifest Android. Hal ini diperlukan meskipun web server berada pada localhost di laptop masing-masing. Permission ini menandakan bahwa aplikasi Android dapat melakukan koneksi internet. Selanjutnya, tambahkan dua library di bawah ini agar dapat mengimplementasikan retrofit pada proyek Android. Library yang pertama merupakan retrofit yang digunakan agar Android dapat melakukan fitur download dan upload data pada server. Library convert.json digunakan untuk mengkonversi respon dari server yang berbentuk JSON agar mudah dibaca oleh Android dan mudah diolah ketika menuliskan kode program. Ya, terima kasih Mas Adam. Jadi pertama kalian buat proyek namanya Retrovolley ya, untuk menerapkan aplikasi yang sudah kita bahas kemarin di kelas. Selanjutnya harus selesaikan IP-nya, API di Android-nya. Di mana Pak letaknya? Nah, itu adalah di proyek pertama ya, kita membuat itu ada nanti ya. Mau versi berapa itu bisa. Kalau di sini saya karena gunakan versi yang enggak terlihat ini ya, versi 21. Minimal SDK-nya 21. Ya, jadi yang kalian pilih nanti itu menjadi versi minimalnya, min SDK API-nya. Kenapa Pak pakai 21? Karena sekarang versinya sudah semakin tinggi. Nah, jika semakin tinggi maka kalau misalkan kalian lebih menggunakan versi lebih lama, maka akan fitur-fiturnya berkurang. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Silakan kalian tambahkan permission internet pada manifestnya. Itu di mana Pak? Letaknya di sini. Ya, letaknya di sini. Permission internet. Ya ini ya. Nah, ini permission internet. Untuk membuat koneksi internet dari
dari HP kita, dari mobil Android kita, kemudian kita isi ke servernya. Kita gunakan internet. Meskipun aplikasi kita ada di, server kita ada di localhost, itu untuk membuat koneksi. Kemudian yang kedua adalah tambahkan library. Tambahkan library, karena kita menggunakan retrofit, maka kita gunakan retrofit yang pertama. Kemudian yang kedua, kita gunakan converter JSON. Ya, kita gunakan converter JSON untuk mengkonversi output nanti atau respon dari server ke Android. Kita gunakan namanya converter JSON. Itu kemudian lanjutkan lagi sama Noga Muktiwati. Ini Mbak Noga ya, Mbak ya. Bisa nyalakan kameranya, Mbak? Ya, maaf, ini yang mana? Yang kemudian itu ya? Ya, bisa dinyalakan kameranya. Saya nggak terlihat ini. Mbak Noga. Iya, bentar, Pak. Ya, kalian sudah enak ya. Jadi meskipun kalian online, kalian mau nggak mandi atau mau mandi sama aja. Ya, jadi nyalakan aja kameranya nggak apa-apa. Di kamar pun juga nggak apa-apa. Gitu ya. Kita lebih fleksibel kalau online. Nah, ada yang juga pakai filter-filter juga di tampilannya ini ya. Nggak apa-apa. Nah, kita bebas di sini. Silakan dilanjutkan Mbak Noga. Kemudian Kemudian klik Sign Now di pojok kanan atas agar library tersimpan pada proyek Android. Berikutnya, ikuti langkah-langkah berikut ini. A. Tambahkan 2 tombol pada main activity seperti di bawah ini. Icon ditambahkan dari dalam Android Studio dengan cara klik kanan pada folder drawable, kemudian New, kemudian Vector Accent. Pilih icon yang diinginkan dan beri nama icon pertama IC_retrofit. Selanjutnya, tambahkan icon baru dan beri nama IC_poly. Nah, terima kasih Mbak Nogar. Kita pause dulu sebentar ya. Pertama kalian, setelah kalian tambahkan library ini, kalian sync, jangan lupa synchronize ya. Synchronize itu adalah untuk mendownload library retrofit-nya. Ya, mendownload library-nya. Misalnya di mana Pak? Ini adalah di ini, Sync Project with Gradle. Nah, ini ada gambar di sini. Ini yang SDK, ini yang manajernya ada virtual device-nya atau emulatornya. Ini yang sync, yang gambar gajah ini ya. Boleh kalian sync di sana. Setelah itu, Pak, saya mau menambahkan 2 icon, Pak. Nah, sini coba kita tambahkan ikonnya. Nah, di mana caranya? Sudah mungkin beberapa teman sudah tahu. Ada di drawable. Ya, di drawable. Kalian tambahkan di kanan di sini. Kemudian new gitu ya. Vector asset. Kita mau cari aset dari vektor yang ada di mana? Di Android Studio. Kemudian kita pilih. Nah, ini Android Studio sudah menyediakan vektor-vektornya atau aset-asetnya. Misalnya kalian pilih disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, sesuai kebutuhan. Ada macam-macam, ada tambah banyak ya. Dulu yang ketika saya baru buka atau baru belajar itu bisa sedikit. Sekarang sudah Android Studio menyediakan opsi lainnya. Penambahan icon-icon. Banyak. Ini banyak sekali. Silakan kalian sesuai kebutuhan, banyak sudah mewakili yang lain-lain macam-macam ya. Tinggal kalian pilih aja. Kalau nggak usah buat icon, nggak apa-apa. Kan juga bisa pilih di sini terkait warnanya. Nah, di sini bisa warna. Kalian bisa pakai di sini kode hex-nya warna. Ya, keras berapa gitu ya. Yang kita pilih. Kemudian setelah itu jangan lupa dikasih ukurannya juga diperbaiki. Kalau hanya ukuran lebih besar, dia pakai dp.pixel 48 04 boleh. Kalian juga bisa rename namanya. Di sini saya kasih IC Volley gitu ya. Kemudian saya klik next dan OK. Hasilnya adalah ini. IC yang Volley-nya seperti ini ya, berupa kode. Ini kodenya. Kemudian desainnya seperti ini. Nah, kalau yang retrofit maka desainnya seperti ini. Nah, ini permisalan aja.
Kalau misalkan kalian punya yang lain boleh, silahkan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya masih bersama Mbak Noga. Lanjutkan lagi Mbak Noga. Kemudian munculkan kedua icon pada layar activity underscore dengan cara menambahkan komponen image view satu per satu mulai dari IC retrofitnya dilanjutkan pada IC underscore volley. Jika benar maka akan muncul gambar seperti ini. Nah, ini adalah kita ikonnya. Nah, kita akan tampilkan ke dalam layout kita menggunakan namanya komponen image view. Nah, seperti apa drag and drop image view-nya? Contohnya, Pak. Contohnya itu kita tahu di layout-nya dulu. Kita buka layout-nya. Di sini ada mungkin ini ya, activity main. Nah, di sini ada icon. Saya minta tambahkan, saya hapus dulu. Karena nggak digunakan, kalian tambahkan di sini. Nah, di sini ada namanya, saya hapus dulu yang ini ya. Nah, ini adalah image view. Nah, di sini drag and drop, taruh di sini, gitu ya. Kemudian kalian load IC apa ya mau dipakai? IC retrofit kah? IC volley, boleh. Macam-macam. Nah, kita cari, kemudian klik OK. Kalian tarik kanan kirinya. Ya, kalian tarik kanan kirinya. Lalu kita gunakan di sini yang namanya guideline. Ada beberapa kali sudah saya ajarkan. Nah, ini ada guideline. Kalian tarik ini aja sudah. Bisa. Seperti itu ya. Mudah sekali. Nah, kemudian apa selanjutnya? Selanjutnya adalah kalau benar ya sudah tampil. Nah, di sini saya juga kelompokkan ya menjadi package baru. Saya masukkan activity itu ke dalam package baru. Tujuannya biar rapi. Saya kelompokkan di sini menjadi package yang baru, activity. Ya, ada add user, ada login, ada retrofit, ada update, ada volley, atau mungkin yang lainnya bisa kalian tambahkan. Kalau main activity saya tahu di luar. Nah, karena dia main, kalau dia utama, maka saya nggak kelompokkan biar lebih mudah. Gitu ya. Kemudian kita tambahkan sebuah aksi. Nah, gimana aksinya? Coba saya panggil Mas Rafiliansah Akbar. Raven Divi. Ada Mas Rafiliansah? Halo? Ya, ini ada izin ke toilet. Nah, sekarang Mbak, Mas Rafiliansah ada? Kayaknya ini online tapi tinggal tidur kayaknya. Tahu ditinggal kemana ini ya? Ada Mas Alvin Pradana Antoni dari TIFA. Nah, silakan Mas, apa panggilannya Mas Pradana, Mas Alvin? Oh, Mas Tony. Nah, silakan. Ya, yang D, silakan. Oke, jadi yang pertama kita menambahkan sebuah aksi gitu ya. Kita tambahkan sebuah aksi. Kemudian aksi apa Pak? Aksi ketika untuk mengklik. Yang pertama aksi untuk yang volley kita namakan action volley. Ya, untuk yang retrofit kita kasih nama aksinya action retrofit. Nah, karena kita ingin membuat dua fungsi retrofit dan volley yang berbeda, maka dari itu saya buatkan kedua icon ini. Gitu. Nah, gimana Pak cara menuliskannya? Silakan ikuti. Ketika kalian membuat action volley pasti akan error ya. Action error karena kita tulis manual. Kemudian kalian klik balonnya. Klik balonnya nanti ada create action volley view in main activity. Jadi ketika meng-create itu akan tampil seperti apa? Tampil seperti ini di main activity ya. Action volley. Nah, ini action volley, ini ya action retrofitnya. Kemudian dari itu kita mau, nah ini untuk yang tampilannya. Nah ini ya tampilannya. Kita mau yang retrofitnya seperti ini. Nah hasilnya keduanya seperti ini.
Kita mau apa Pak? Kita di dalamnya ketika mengklik tombol itu, kita mau berpindah activity. Kita mau intent ceritanya. Ya. Kita mau intent dari activity yang main, activity yang sekarang. Kita kasih nama this activity karena kita di sini, di main activity. Maka kita cukupkan menuliskan this, atau kita bisa menulis main activity gini boleh. Nah, ini boleh. Tapi karena, nah gini boleh. Oh, maaf ini apa ini? Activity. Oh, ini. Oh. Nah, gini. Activity.this, atau kita buang main activity-nya, kita sisakan this aja. Nah, ini boleh juga. Seperti itu. Jadi seperti ini, menunjukkan dia kelas itu sendiri. Nah, setelah itu, apa? Kita intent, kita set activity, itu seperti itu ya. Nah, dari sini paham ya? Saya rasa mudah. Kemudian di sini ada yang namanya model. Nah, apa itu model? Nah, coba saya panggil Mbak Indah Nur. Ada Mbak Indah Nur? Halo? Gak ada? Wah, kayaknya jadi ya. Nanti Mbak Dwi Nur Alicia. Ada kayaknya Mbak Dwi? Ada juga? Ada, Pak. Nah, silakan Mbak Dwi Nur Alisa. Panggilannya Mbak Dwi Nur atau siapa? Elisa. Oh, Elisa. Model dibuat menyesuaikan dengan respons yang diberikan oleh server. Oleh sebab itu, perlu mengetahui format respons. Dalam hal ini, diperlukan bantuan aplikasi Postman dengan cara mengambil data raw hasil respons dan melakukan copy-paste pada link https://jsonseditoronline.org. Hasilnya seperti gambar di bawah ini. Nah, itu adalah kita gunakan namanya model ya. Kita selain gunakan JSON Editor Online, kalian juga bisa gunakan Postman. Nah, kemarin saya menunjukkan di sini kita selain Postman juga di sini juga bisa menggunakan JSON Editor Online. Seperti itu ya. Dan juga bisa Postman bisa. Hasilnya sama, nanti tampilnya seperti ini juga. Apa kita butuh model, Pak? Sudah dibaca tadi untuk menyesuaikan responnya atau untuk untuk menyimpan data-data dari servernya. Yang pertama kita sesuaikan responnya. Nah, responnya apa, Pak? Responnya itu adalah seperti ini ya. Ada kode, status, successful, diserlist, dan macam-macam. Kemudian ketika kita rapikan, maka akan muncul kodenya 200, status seperti ini, gitu ya, macam-macam ke bawah. Ini adalah objek yang pertama, kemudian nilai objek yang kedua, dan selanjutnya sampai yang terakhir yang keempat. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, di objek itu ada yang namanya ID, ya, user email, password, user full name. Itu adalah menyesuaikan yang di tabel database. Nah, yang di kolomnya di database. Makanya kita di Android juga sama, kita buat model untuk menangkapnya. Nah, di mana Pak modelnya? Modelnya ada di sini. Ini ya, saya taruh folder model user. Karena selain user ada banyak model. Misalkan selain user bisa mungkin mahasiswa gitu ya. Mungkin kalau misalkan kita di sini ada pengunjung atau mungkin ada dosen gitu ya. Kalau misalkan aplikasi mahasiswa, ada aplikasi di kampus misalkan, ada mungkin buku, ada mungkin yang lainnya macam-macam gitu ya. Maka di sini kita tambahkan modelnya, kita sesuaikan datanya. Jangan lupa kita generate setter getter-nya. Get set-nya jangan lupa di generate. Setiap generate-nya misalkan kita tambahkan satu, misalkan kalau di kalian ada yang namanya private int level gitu ya. Kita tambahkan tipe data baru level, variable baru level, yang tipe data integer. Kita kemudian mau set getter setternya. Kita tambahkan di sini, kita klik kanan, kita generate get setnya, getter setternya. Apa tujuannya, Pak? Gunanya kita untuk mengget getter, berarti untuk mendapatkan get. Kita mendapatkan data dari server, kita gunakan get.
Kemudian untuk yang set, kita untuk memberikan nilainya. Nah, ini ya, ketika saya klik kanan di sini, itu kita generate. Kenapa kok cuma ada level, Pak? Karena yang lain sudah tergenerate. Ada ID, yang lainnya ini. Yang ini sudah tergenerate. User email, password, full name sudah tergenerate. Maka cukup yang belum, yang mana, yang level ini aja. Nah, kita generate, oke. Maka kita bentuk di sini get level dan set levelnya. Nah, ini mudah ya. Ini cara kita membuat kode menggunakan pemrograman atau pemodelan berbasis objek. Nah, PBO itu di sini. Gitu ya. Oke, karena saya nggak pakai maka saya hapus. Karena saya nggak pakai saya hapus. Kalau misalkan saya gunakan tetap, maka data yang saya gunakan kemarin nggak akan masuk karena berbeda. Datanya berbeda. Nah, makanya saya gunakan. Nah, ini ya, kita sesuaikan ya. Ada passwordnya, ada variabel ID, user email, user password, dan user full name. Kemudian, apa lagi ya? Ini adalah request. Format request-nya. Nah, misalnya kita meminta data ya. Kita meminta data di sini, login gitu ya. Kita login misalkan. Oh, kita registrasi aja. Nah, kita di sini misalkan ini ya. Nah, ketika post data, kita meminta post data, kita kembaliannya hanya kembali kita di server ya. Kembaliannya ada cuman kode 404 dan status aja. Berarti dua ya. Ada kode dan status aja nilainya. Terus gimana Pak cara menangkapnya? Kita tangkap menggunakan dua ini. Request, karena dia cuma memiliki kode dan status aja. Naruhnya di mana Pak? Naruhnya bebas. Kalian naruhnya bebas. Di sini saya taruh di sini. Nah, di sini ya. Requestnya di sini saya taruh. Kenapa requestnya ini kembalian dari request? Jadi ketika kita merequest data gitu ya. Nah, dia adalah server akan mengembalikan data. Mengembalikan misalnya kita mau melakukan login gitu ya. Login sukses, kodenya sekian. Atau kita mau mendaftarkan user baru. Misalkan saya daftarkan tadi Mbak Nur Elisa ke server. Kemudian ada kembaliannya, kodenya misalkan 200, user berhasil didaftarkan. Maka cukup seperti itu. Kalau misalkan dia error ya udah kita kasih kode lain, misalkan kode 400 atau 404 dan macam-macamnya. Ya cukup buat kode dan satu saja untuk responnya. Kemudian kalau misalkan dia lebih banyak ya udah lebih banyak. Misalkan kalau misalkan dia butuh banyak, mau butuh ada user list-nya, ada daftar usernya, di sini ada user list ini ya, listen array. Kita berarti ada satu lagi user list. Kita bedakan responnya. Di mana? Kita taruh di sini user respon. Karena dia untuk membalikan respon balik dari user. Nah, selain ada kode, ada status juga ada yang namanya list usernya. Seperti itu ya. Saya rasa paham di sini. Kalian tinggal bisa membuatnya. Ya, kemudian apa lagi? Nah, selanjutnya kita akan buat koneksi. Buat koneksi. Hal ini untuk diperlukan kita ketika kita menggunakan retrofit. Ya, ketika menggunakan retrofit. Seperti apa kodenya? Nah, saya bisa bantu baca. Kita ganti yang cowok ya. Nah, coba saya panggil Mas Rivaldi Satya. Ada? Rivaldi Satya ada? Oh, nggak ada ya? Kayaknya orangnya tidur atau kemana ini ya. Coba Mas Wildan Asrof ada? Apa tinggal main juga ini? Zoom-nya nyala tapi orangnya main. Oh, nggak ada juga. Nah, orangnya main nih kayaknya. Coba kita ganti Muhammad Fahmi. Iya Pak, saya Pak. Muhammad Fahmi, silakan dibaca membuat koneksi. A dan B ya Pak ya? Ya. Oke, membuat koneksi. Retrofit diimplementasikan dengan cara membuat kelas interface untuk menyimpan metode HTTP beserta link URL-nya dan fungsi untuk memanggil library retrofit
yang berisi kelas interface metode HTTP. B. Buat kelas interface metode HTTP untuk menyimpan jenis metode HTTP request beserta URL dari masing-masing metode. Metode yang digunakan yaitu get dan post, disertai URL terakhir yaitu user_registration.php. Secara lengkap seperti di bawah ini. Nah, yang pertama kita buat yang namanya kelas interface ya, untuk menyimpan kode HTTP-nya. Karena kita butuh yang namanya metode HTTP ya, untuk yang get dan post masih ingat kemarin ya. Gimana Pak buatnya? Nah, silakan teman-teman dari di sini. Nah, di sini ada, saya buatkan request metode HTTP. Sini, interface. Kalian bisa klik kanan di package ini, temukan di package juga boleh, di mana aja bisa, klik kanan, kemudian new di sini, Java class. Nah, mau kita pilih yang interface karena kita nggak butuh kelas, cuma interface. Sebenarnya apa Pak? Interface itu adalah dia nggak terbentuk ya. Kita intinya adalah kita cuma membuatnya di tempat lain. Jadi di metode di sini, di metode HTTP-nya dia nggak ada. Kita cuma pakai ini aja. Nah, itu kita cukup menggunakan interface. Nah, itu cara menggunakan atau cara memanfaatkan sebuah retrofit. Selanjutnya kita buat metode itu, kita buat interface itu, kita isi. Nah, kita isi URL pada masing-masing atau pada salah satu jenis, pada semua jenis metodenya. Misalnya kita mau buat metode get, berarti kita tambahkan di sini URL-nya mau kemana. Ya, kita get di sini data user, maka user_registrations. Get user. Nah, seperti apa Pak? Seperti ini. Gitu ya. Kemudian apalagi ketika kita mau send, mau post data, kita mau ngirim, maka kita send di sini, post. Nah, yang ada di dalam kurung ini, yang di dalam kurung siku, dia adalah format responnya. Nah, kita call di sini, kita format responnya atau di dalamnya, atau di dalam sininya. Nah, ini ya. Ada post di sini. Nah, kemudian di delete juga sama. Nah, saya delete di sini juga ada. Atau delete user. Seperti itu. Nah, gitu ya. Kemudian apa lagi? Nah, setelah kita buat interface itu, selanjutnya kita akan buat model adapter model. Untuk apa adapter model? Nah, coba bisa dibacakan oleh Mbak Haniatul Hoiriah. Ada Mbak Haniatul? Iya, Pak. Nah, silakan dinyalakan kameranya, dibaca. Adapter dibuat agar tampilan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam hal ini, user akan ditampilkan dalam bentuk list view, seperti pada gambar di bawah ini. Tiap item list view berisi data nama user, email, dan ID user. Pertama buat UI dalam bentuk XML berupa linear layout seperti di bawah ini. Simpan layout tersebut dengan nama item user.xml. Agar data pada item list view dapat ditampilkan sesuai kebutuhan, maka diperlukan adapter yang mengacu pada nama model, dalam hal ini yaitu user, sehingga nama adapternya yaitu user adapter. Buatlah kelas user adapter sesuai kode berikut ini. Perhatikan layout dan ID pada masing-masing text view-nya. Nah, di sini jelas ya. Sini kita buat modelnya dulu, adapter model. Nah, tadi kalau misalnya kita membuat model usernya, kita di sini adapternya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menampilkan data dari server sesuai dengan model atau sesuai dengan objek yang akan kita tampilkan. Nah, di sini adalah user. User di situ memiliki nama user, email, dan ID-nya. Password-nya nggak kita tampilkan ya. Password kita tampilkan. Kita simpan aja tapi nggak kita tampilkan. Kita ambil nama user, ID, dan emailnya.
Nah, seperti itu ya. Kita misalkan dulu, nah ini adalah sebuah mockup. Nah, pertama data pertamanya di sini ada nama usernya, ya, ada emailnya, mungkin ada ID-nya. Nah, ini data pertama, data kedua, ketiga, dan keempat, dan data seterusnya sebanyak yang ada di dalam database. Pertama kita buat di sini yang namanya UI dulu. Kita buat linear layout. Kenapa nggak constraint, Pak? Karena di sini tampilannya simple, ya, hanya tampilan lurus ke bawah atau secara layoutnya atau orientasinya adalah vertikal atas ke bawah. Maka di sini kita gunakan linear layout. Ada text view, ada user full name, kemudian ada yang namanya user email. Kemudian adalah ID. Nah, ini adalah berdekatan atau berdempetan. Seperti apa Pak hasilnya? Hasilnya itu seperti ini. Ya. Di layout kita buat dulu layoutnya aja. Di sini ada item user namanya ya. Nah, saya kasih nama item user. Nah, di sini cuma ini aja. Ada nama, email, dan ID. Nah, ini kodenya sama. Kayak yang tadi kita bahas di PDF juga sama. Jadi seperti ini. Hasilnya, desainnya seperti ini. Ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian, apa lagi? Kemudian, setelah itu kita simpan ke dalam item user ya. Tadi sudah ya. Nah, agar itemnya itu, item user list-nya terscroll ya. Nah, user list ini kan masih item satu persatunya. Nah, kita jadikan satu. Ya, kita jadikan satu dalam bentuk array atau list ya. Ibaratnya adalah array adapter. Ya, array adapter. Kita kasih nama filenya user karena dia menampilkan data user, maka user di sini ya. Kemudian di belakangnya kita kasih adapter. Nah, kelasnya seperti apa? Seperti di bawah ini. Nah, ini ada. Nah, ini ada adapternya. Coba teman-teman perhatikan nanti ya kodenya. Kemudian di sini ada yang namanya juga kita sudah buat tadi ya. Di sini kita sudah buat item user XML, kita taruh di sini, kita panggil item underscore user. Nah, di sini di dalamnya ada txt user full name ya, sudah sama kayak yang di sini. Nah, sama kayak yang di sini. Nah, itu txt user full name, txt user email, dan macam-macam txt ID. Ini sama di sini. Tinggal kalian, nah di sini ada txt, bisa dilanjutkan tadi Mbak, siapa tadi? Mbak Iria. Nah, ini ada, bisa dibaca apa ini? txt full name, set text, user, get user, terus text email, dot set text, user, dot get user, email. text ID, Text ID, set text, string, value of user get ID. nah itu di situ ada get ya. Tadi kita sudah bahas ya. Kita tadi sudah bahas terkait model. Nah, di sini ada user model di sini, ada get, ada set. Nah, fungsinya adalah di sini fungsinya. Kita lakukan set text-nya, kita ambil datanya user.get text atau user.get user full name sesuai variabelnya. Kalau dia get email, email, full name, kalau ID ya ID. Seperti itu ya. Nah, ini adalah tadi modelnya. Ini adalah model adapternya. Adapter modelnya. User adapter. Nah, di sini selanjutnya ya sudah kita buat, udah tatanannya sudah buat tampilannya, tinggal kita ambil datanya. Nah, kita sudah buat wadahnya ya, buat tampilannya. Sudah semua, tinggal kita masukkan datanya ya, masukkan datanya. Masukkan data dari mana? Dari server ke aplikasi kita, ke kliennya. Seperti apa? Kita gunakan yang namanya implementasi get ya, implementasi get di sini. Nah, bisa dilanjutkan lagi mungkin Mbak Puji Rahayu, ada Mbak Puji Rahayu? Ada, Pak. Nah, silakan Mbak Puji. Implementasi get. Implementasi get. Pertama, buat UI constraint layout di dalam activity retrofit.xml yang berisi list view, user, tombol close, dan refresh seperti mockup dan blueprint di bawah ini.
Secara lengkap, kode activity retrofit.xml sebagai berikut. Berikan aksi pada kedua tombol yang mengarah pada action refresh dan action close di dalam retrofit activity. Kedua, buatlah fungsi getUser agar mudah dibuat. Perhatikan keseluruhan kode di bawah ini. Run proyek tersebut, coba analisa hasilnya. Nah, seperti itu ya. Terima kasih Mbak Puji Rahayu. Jadi selanjutnya kita akan mengambil datanya. Kita mengambil data dari server ke klien. Kita buat dulu UI-nya untuk menampung data-datanya. Tadi kita buat model, kemudian kita buat adapternya, kemudian kita mau ngambil datanya. Kita isi ke dalam sebuah list view. Nah, di sini ada list view user. Kita di dalam list view itu kita berikan dua tombol. Pertama tombol close untuk menutup aplikasi, kemudian tombol refresh ya untuk merefresh kembali atau membaca kembali data dari server. Mungkin ada perubahan atau mungkin ada perubahan data. Kita refresh, kita tahu bedanya ya. Nah, seperti apa? Udah seperti mockup di sini. Kita buat dulu desainnya. Nah, biasanya teman-teman kalau membuat aplikasi, siapkan mockup-nya dulu. Siapkan mockup karena kita membuat aplikasi mengacu pada mockup itu. Kalau enggak Pak, kalau enggak biasanya nanti kita membuat itu, oh saya kurang ini, saya kurang itu. Kalau misalnya kita ada aplikasinya sering berubah, maka enggak akan selesai-selesai. Kita buat dulu mock-up-nya sampai selesai, mau desain seperti apa boleh, sesuai kebutuhan, sesuai keinginan kalian, mungkin yang bagus seperti apa, yang menarik seperti apa. Kalian buat di situ ada, kita siapkan dua tombol ya, ada tombol close di sini, bisa kalian lihat, ada tombol refresh. Nah, seperti apa tampilannya? Kita juga di sini gunakan action refresh dan action close. Action ini menyatakan aksi dari tombol refresh dan aksi dari tombol close. Nah, ini ya. Di sini kata kita button, maka kita action close. Kemudian yang di button refresh, kita kasih action refresh. This view-nya ada di sini. Nah, seperti apa tampilannya? Seperti ini tampilannya ya. Seperti ini tampilannya. Tadi apa namanya? Saya lupa. Oh, retrofit, activity retrofit. Nah, ini ya, ada di sini. Ini adalah sebagai desain. Kalau misalkan desain blueprint seperti ini. Nah, ini ya. Ini desainnya ada tombol close sama refresh ya. Di sini ada list view-nya. Di sini saya juga buat sebuah guideline untuk membagi dua halaman untuk menyiapkan tombol close dan refresh-nya. Saya juga sudah demokan di kelas kemarin ya, seperti apa ya. Sini kalau soket saya banyak kan untuk. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian setelah itu, apa lagi? Setelah itu kita siapkan data ini, get user from API. Nah, kita mau ambil data ya, kita mau ambil data dari API user. Nah, di sini kita manfaatkan refresh to get user from API. Siapa? Nah, ini ada. Nah, ini kita menggunakan poly. Nah, kalau misalkan retrofit, mana ya? Nah, ini yang retrofit yang ini. Nah, kita gunakan retrofit. Maka ini adalah retrofitnya. Seperti ini retrofit. Nah, ini yang retrofit. Nah, yang di BKPM mungkin yang volley ya. Saya tampilkan yang volley di BKPM. Ini volley retrofit. Nah, ini get yang volley. Nah, teman-teman, untuk yang retrofit bisa kalian screenshot di sini ya. Nah, silakan teman-teman screenshot di laptop kalian. Ini yang di method activity, retrofit activity ada get user from API, kita menggunakan volley. Yang volley di mana? Retrofit. Yang volley di mana Pak? Yang volley di sini. Nah, ini get user juga sama. Nah, ini ya.
Ini yang get user from API kita menggunakan volley, dan di sini yang volley-nya. Nah, ini volley. Silakan kalian screenshot di laptop kalian ya. Yang get user kita menggunakan API. Silakan, saya beri waktu. Screenshot atau screen capture. Sudah? Saya kembali ke 116, 100 ini ya. Berikan lagi. Karena tadi kurang panjang. Nah, silakan. Untuk kodenya, kalian tulis nanti kalian buat. Nah, ini ada yang namanya list view user. Ya, list view user. Kalau di volley juga sama. Di sini saya buat, di sini juga list view user volley. Karena yang volley di sini. Nah, di sini ada adapter, user adapter untuk menampilkan data usernya. Kalau misalkan di retrofit dia berbeda sedikit. Ya, perbedaan sedikit kodenya ketika menampilkan seperti ini. Ini adalah perbedaannya. Kodenya. Kalau di volley seperti ini. Nah, ada set on click itemnya juga sama di sini. Maaf, di sini juga sama set on click itemnya. Seperti itu ya. Itu adalah untuk yang get. Kemudian kita mau mengirim data. Nah, seperti apa Pak kalau mengirim data? Kita sudah menampilkan, kita gunakan untuk yang menampilkan, mengirimkan, kita gunakan post. Nah, coba saya panggil di sini Mas Ardian Hilmi, ada? Mas Ardian Hilmi, ada Bang Lintang. Nah, coba dinyalakan kameranya, kemudian dilanjutkan, dijelaskan yang post, dibaca. Yang implementasi POST. POST merupakan metode HTTP digunakan untuk mengirimkan data pada web server. Kemudian web server akan menyimpan data, ada DBMS, sehingga bisa ditampilkan hasilnya menggunakan metode GET yang sudah dijelaskan di atas. Pertama, buat activity baru dengan nama @userActivity dan buatlah 3 edit text sebagai input data nama lengkap, email, dan password. ID tidak perlu ditambahkan karena sudah auto increment oleh DBMS secara langsung. Tambahkan button untuk submit data pada web server. Perhatikan activity @user.xml di bawah ini. Hasil XML yang ditampilkan menjadi seperti ini. Ya, jadi saya jelaskan dulu sedikit ya. Ya, jadi di sini kita akan membuat post ya, kita mengirimkan data ke server, ke DBMS kita, ke MySQL ya, lebih tepatnya, dengan metode post. Apa yang kita kirimkan? Kita siapkan edit text, 3 edit text, ya. Terdiri dari apa? Nama lengkap, email, dan password ya. Kalau misalnya saya jelaskan kemarin ya, Mas ini mungkin tahu ya di kelas ya. Kita permisalkan. Nah, ada nama lengkap, email, dan password. Nah, kenapa ID nggak diperlukan, Pak? Karena di auto increment ya. Kamu sudah tahu. Karena auto increment berarti nggak usah ditambahkan. Kalau misalkan butuh, ya udah masukkan. Nah, di sini ID itu, kalau misalkan kayak di NIM kalian, itu ada E berapa ya? Mungkin E41200 berapa gitu ya. Maka dia ada kode misalkan, biasanya ada kode. Kode yang pertama mungkin kampusnya apa, karena mungkin kan politeknik, maka kode E, misalkan ya. Ada yang belakang apa, tahunnya mungkin tahun masuk, dan tahun sekian, dan macam-macam. Seperti itu, kodenya seperti itu. Kemudian di sini adalah untuk mensubmit datanya ke server, kita siapkan tombol button untuk submit ke server. Nah, seperti apa kodenya? Seperti ini. Nah, ini ada untuk yang diklik full name-nya. Ini kita pakai constraint ya, jawabnya. Kemudian email, password juga. Nah, juga kita siapkan submit-nya. Seperti apa? Seperti ini tampilan tombolnya. Gitu ya. Nah, lanjutkan lagi. Nah, seperti apa? Ini ada yang B, ada di bagian B juga. Mbak Juliana Dewi, ada? Saya, Pak. Ya, dinyalakan kameranya. Silakan dibaca. Mohon maaf, Pak, izin off kamera ya, Pak. Loh, kenapa off, Mbak? Pakai handphone ini, Pak.
Ya, silakan dibaca. Agar aplikasi lebih menarik, maka proses intent dari retrofit activity, add user activity ditambahkan melalui icon yang terletak pada action bar. Tambahkan icon add melalui vektor aset seperti yang sudah dijelaskan di atas. Buatlah direktori baru pada REST dengan cara klik kanan pada folder REST, new, directory, beri nama menu. Kemudian, buat XML baru dengan nama retrofit.xml. Dengan cara klik kanan pada folder menu, lalu new, lalu menu resource file, beri nama retrofit. Oke. Yang C? Lalu tuliskan kode berikut ini pada retrofit.xml agar terbentuk muncul icon add. Masih di dalam retrofit activity, panggil fungsi onCreate option menu dan on option item selected, tuliskan kode di bawah ini untuk mengaktifkan menu action bar. Kembali pada add user activity, buatlah fungsi untuk melakukan submit data method post seperti di bawah ini. Tangkap nilai intent dari activity sebelumnya melalui fungsi bundle seperti di bawah ini. Lalu, ambil string dari setiap input pada edit text, tambahkan validasi agar pengguna benar-benar melakukan input data seperti di bawah ini. Jika input valid, maka panggil fungsi submit by retrofit dengan parameter objek user seperti di bawah ini. Kemudian, jalankan proyeknya, analisa hasilnya. Oke, seperti itu ya. Terima kasih Mbak. Tadi saya lupa ini. Yuliana Dewi. Mbak Yuliana Dewi. Terima kasih. Pertama kita tambahkan retrofit activity ya. Kita tambahkan intent ke sana. Kemana Pak intentnya? Ke add user karena kita mau nambahkan user baru. Nah, biar lebih menarik, saya siapkan di sini action bar. Jadi apa Pak tampilannya? Action bar-nya itu seperti ini. Ya. Action bar-nya ini. Nah, ini ya. Tambahkan di add, kalau bukan desainnya seperti ini. Tadi pojok kanan atas ada icon add, ada plus. Itu kita di mana cara nambahkannya Pak? Nah, ini ada caranya. Tambahkan icon di vektor asset seperti yang tadi, kemudian taruh di buat file folder, buat direktorinya menu. Nah, di sini new directory di sini ya. Di sini ditaruh di dalam folder REST ini, klik kanan new, kemudian directory di sini kasih namanya REST. Ya, kasih nama REST. Kasih nama menu. Kemudian di dalam menu kita tambahkan XML baru namanya retrofit XML karena kita gunakan fungsi itu untuk retrofit. Kita tambahkan resource baru. Dan di menunya itu kita new juga di foldernya ya. Kita buat menu baru namanya menu resource file. Sama. Seperti apa hasilnya seperti ini. Nah, sama seperti ini juga. Nah, seperti ini. Nah, yang atas ini saya komen karena kita butuhkan. Nah, biar nggak hilang, saya komen aja. Jadi biar ada, teman-teman kita bisa memperhatikan perbedaannya. Yang di bawah yang add, yang atas, yang refresh yang aslinya. Ya. Selanjutnya ada di sini masih dalam retrofit activity kita buat on action, on create option menu. Untuk apa Pak fungsinya? Ini adalah untuk memanggil. Ya. Ini adalah untuk memanggil ikonnya. Kunci option menu memanggil ikonnya, kemudian setelah kita tampil kita fungsikan kodenya, ya fungsi kodenya kita post. Karena kita ketika kita plus gitu ya, kita klik add, maka dia akan intent add user activity. Kemudian user activity kita masukkan itemnya, ada user, ada namanya, ada emailnya, ada passwordnya. Kemudian kita submit by retrofit. Nah, seperti apa? Submitnya seperti post di sini. Di sini ada ya. Nah, di sini ada respon body, postnya seperti ini. Bisa kalian lihat. URL-nya ini mengarah ke DBMS atau di servernya. Kemudian juga di sini kita bisa tangkap intel bundling-nya. Ya, di user activity kita tangkap.
type collection ini untuk membedakan, karena saya membuat dua metode untuk volley dan retrofit, saya type connections, kemudian datanya, kalau misalkan dia submitnya retrofit, maka kita tambahkan kodenya untuk retrofit. Submit by retrofit ya. Ini submit, actionnya nanti ada submit by retrofit. Ini, submit by retrofit user. Kalau misalnya retrofitnya ignore case-nya, tulisnya tadi retrofit, maka sebagai retrofit. Kalau misalnya volley, ya sudah else volley. Dan jalankan proyeknya. Nah, seperti itu. Yang volley bagaimana Pak? Yang volley ada di bawah ini ya? Ada. Sama juga. Ini gate juga sama ya. Yang on kit juga sama. Di sini ada post juga sama, kita menggunakan volley juga sama. Di sini ya, retrofit dan volley. Nah, ini sama. Ini yang volley. Bisa kalian perhatikan, bisa kalian baca. Ini udah habis. Nah, jadi hari ini itu aja materinya. Review aplikasi, karena mungkin saya nggak nungguin kalian coding gitu ya. Karena mungkin kalian ada 7 kehabisan kalian. Silakan kalian kerjakan proyek ini di rumah. Besok untuk pertemuan besok, nah besok kita nggak ada, hanya cukup mengumpulkan ini yang kalian kerjakan ya. Jangan kerjakan hari ini aja. Jadi tetap isi absen, isi presensi besok di e-learning dan kumpulkan tugasnya. Nah, kumpulkan tugas ini ya, karena mungkin beberapa kalian masih belum banyak yang mengerjakan proyek Android-nya, proyek akhirnya, maka kalian implementasi dulu di PKPR biar paham. Ya, nanti di e-learning saya kasih waktu sampai minggu depan, pekan depan ada sampai sekarang hari Selasa ya. Berarti hari Selasa pekan depan dikumpulkan hasilnya. Kita akan sedikit review. Sambil tanya jawab mungkin, ada yang tanya jawab terkait proyeknya. Seperti apa nanti ya. Kita tinggal sisa 2 pertemuan, pekan ini, dan selanjutnya pekan depan. Seperti itu. Ya, baik, di sini ada yang mau ditanyakan, silakan, saya kasih waktu terkait proyeknya. Ya, silakan. Yang modul ini tuh ada di PKPM ya? Ada di e-learning, Pak? Yang ini nggak ada. Yang ini nggak ada. Tapi saya sudah kasih ke kalian. Mbak Yunda kemarin ikut di kelas? Kelas C, Pak. Kelasnya Bu Barvita. Barvita nggak ada kayaknya ya. Kemarin nggak ikut praktikum blog, Mbak Ayunda? Ikut, Pak. Nah, itu sudah saya kasih kalau nggak salah. Saya share kodenya juga di web ya. Masih ingat? Iya. Yang belum dapat saya, Pak. Yang di kelas saya belum ada. Coba tanyakan di satu kelas, di kelas C. Udah sudah saya kasih kemarin. Di Mas Fauzan, Mas juga sudah dapat juga. Oh iya Pak ya, terima kasih. Coba tanyakan ya. Nah, itu gimana? Silakan tanya. Sudah saya buatkan di sana. Nah, silakan persiapkan buat proyek ini, karena ini sudah lengkap saya kasih buat kalian. Silakan dicoba seperti itu. Nah, untuk fitur ada mungkin delete, yang pengen tahu delete. Nah, ini ada saya kasih mungkin delete. Di metode HTTP-nya seperti ini, delete. Ya. Nah, silakan di screenshot kalau mau. Kasih waktu, karena proyek ini nggak di-share di semester 3, di semester 1 sebenarnya. Seperti itu. Silakan di screenshot. Kemudian ini digunakan di mana, Pak? Ini digunakan di delete user. Ya. Siapa yang menggunakan ini? Ini, ada di delete user. Nah, delete by ID, update user activity. Saya tambahkan itu. Gimana cara makainya ini? Nah, silakan di screenshot kalau mau. Nah, screenshot. Udah. Juga sampai terakhir, silakan screen capture. Ini kita gunakan retrofit untuk mendelete. Apakah nggak bisa pakai volley? Bisa, sama aja. Karena biar nggak terlalu banyak, saya buat 2 gitu ya. Nah, inilah itu delete. Kemudian untuk yang update sama, kita gunakan post. Memakai adalah di sini, update sama. Kita sama kayak post ya. Ketika is validate, kemudian kita perform atau kita lakukan metode update user.
Seperti itu. Ini ketika delete-nya, kita delete, misalkan saya mau kasih dialog di kemarin ya. Apakah mau benar-benar dihapus? Ini ada misalnya dia login, user ID-nya login, maka kita nggak hapus. Kita gunakan di sini share preference. Sudah saya jelaskan kemarin sama Bu Arvita mungkin ya. Share preference. Oke, ini delete-nya. Silakan mau di screen capture boleh. Nah, di sini ada. Nah, ini ya. Nah, silakan screen capture. Sudah? Oke, nah ini yang tadi yang delete by user ID. Nah, ini lebih ID yang tadi. Oke, saya rasa ada yang minta lagi, silahkan. Kodenya. Ya, ini adalah manifestnya yang kemarin. Seperti itu. Nah, silakan teman-teman buat. Membuat gimana? Berarti untuk aplikasi Android ini disarankan menggunakan Android berapa Pak minimal? Sebenarnya API-nya 21. Ya, misalkan di laptop di HP kalian karena emulatornya gunakan HP kalian ya, gunakan HP kalian emulatornya. Karena saya di sini kemarin menggunakan HP versi 21 API-nya, maka saya gunakan API 21. Lebih baiknya 21 karena dia sudah support 90% pengguna di dunia. Ya. Kalau misalkan di sini teman-teman lihat, coba saya sedikit ya, saya kasih tahu tips and tricksnya ketika membuat. Ya. Dan di sini, misalkan di sini saya close di sini ya, close project, kita buat new project, misalkan. Nah, kita buat new project di sini, new project. Nah, kita empty ya. Nah, kemudian yang mana Pak ini? Tadi yang tanya Mas siapa? Fikri Pak. Mas Fikri, ya Mas Fikri. Bisa dibaca Mas? Yang pertama ini ada name ya. Di sini ada minimum SDK, coba dibaca. Minimum SDK API 21 Android 5.0 Lollipop. Your app will run on approximately 28% of devices. Jadi maksudnya gimana Pak? Maksudnya ketika saya memilih Lollipop ya, maka aplikasi kita akan support 98% device seluruh dunia. Ya, seluruh dunia. Ini devices around the world, seluruh dunia. Bagaimana kalau misalnya kita naikkan Pak Marshmallow, maka dia akan berapa Mas Fikri? Menjadi berapa persen? 94% Pak. Maka dia prosentasinya akan menurun ya. Dari tadi 98 maka 94. Kalau kita naikkan lagi Pak, coba kita naikkan menjadi nugget ya, nugget atau nugget. Berapa sekarang? 89%. Berarti kan semakin apa? Semakin menurun ya. Turun. Nah, begitu juga kita naikkan menjadi Oreo maka akan semakin juga menurun ya. Nah, solusinya kita harus mencari yang persentase support aplikasi kita yang paling besar. KitKat besar, sudah 99. Artinya seluruh dunia juga bisa. Tapi KitKat ini ada kayak tampilan yang ada gap-nya gitu ya, antara terlalu banyak gap antara Lollipop dan KitKat saya rasa waktu itu. Makanya saya sarankan pakai yang Lollipop di sini. Kalau mau pakai KitKat juga nggak apa-apa, tapi lebih baik saya sarankan yang Lollipop. Nah, karena sudah 98% dan dia juga naiknya sudah dari API 19 jadi 21, dia lumayan. Nah, yang KitKat Wear ini untuk aplikasi yang Wear atau Gear, kayak Samsung Gear gitu ya, jam tangan, atau mungkin biasanya itu ya smartwatch biasanya jam tangan. Seperti itu. Atau yang lainnya, yang versi Wear yang dikenakan. Gitu ya, Mas Fikri, sudah paham? Coba, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain? Tadi ada yang tanya, gimana, Mas Yusril? Pengumpulan tugasnya itu sama seperti kemarin. Link GitHub-nya ditaruh di Iya, seperti itu, sama. Link GitHub taruh di mana di e-learning. Sama ini ya, tambahi di e-learning.
screenshot aplikasi kalian, karena saya mungkin nggak bisa mencoba. Silakan tetap buat aplikasinya, taruh di GitHub, di screenshot, kemudian dijelaskan kodenya. Ini bagian apa, ini untuk apa gitu ya, di learning ya. Kalau misalnya ada yang tanya, Pak, nggak tahu di GitHub, nggak. Saya nggak menaruh di GitHub, nggak menampilkannya di GitHub. Karena tujuannya apa? Biar kalian bisa membaca, belajar, membuat sendiri ya. Kalau saya ambil di GitHub, kalian ya sama aja. Berarti tinggal kalian ngambil dari GitHub saya, kalian buat ulang, kalian tampilkan kembali. Nah, maka di sini kalian nggak akan belajar. Sini tujuannya biar belajar, ikuti BKPM-nya. Gitu ya. Mungkin ada yang tanyakan lagi, silakan. Ya, kalau nggak ada, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Sisanya kalian, sisa waktunya sebenarnya kita sampai jam 12 ya. Sisa waktunya silakan kalian mengerjakan tugas ini, kemudian silakan submit hasilnya di e-learning. Link GitHub, nanti masukkan link GitHub-nya sama source code, tampilannya, kemudian kasih penjelasan di dalamnya ya. Saya rasa ini gampang. Mungkin itu aja kuliah kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.